Assalamualaikum semuanya, balik lagi dengan saya di Cermatika. Semoga pembelajaran mulai hari ini sampai seterusnya bisa lebih semangat dan lebih lancar lagi. Untuk video pertama ini di tahun ajaran baru, saya akan menjelaskan tentang dimensi 3. Sebelum masuk ke materi dimensi 3, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dasarnya itu adalah di bangun datar. Jadi sebelum masuk ke bangun ruang atau dimensi 3, kalian harus mengingat lagi hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Yang pertama ada jarak antara dua titik. Misalnya seperti ini. Di sini terdapat bangun datar persegi panjang yaitu ABCD. Nah, di sini sisinya 12 dan 5, panjangnya 12, lebarnya 5. Kemudian tadi yang ditanya itu kan jarak antara dua titik. Misalnya saya di sini bertanya jarak antara titik B dan titik D. Berarti kan tinggal dihubungkan saja ya, jarak dari titik B ke titik D. Nah, untuk mencari jarak titik B ke titik D, di sini kan kita menemukan bangun datar segitiga ya. Dan di sini adalah segitiga siku-siku. Kalau misalkan kita pisahkan sendiri segitiga siku-siku tersebut, maka kita bisa cari jarak titik B ke titik D itu dengan menggunakan Pitagoras. Nah, ini juga pernah ada di kelas sebelumnya, bahkan ada di SMP untuk teori Pitagoras. Nih, saya ingatkan lagi ya untuk rumusnya. Jadi, untuk menghafalkannya cukup mudah. Tinggal kalau misalkan yang dicari sisi miring itu ditambah, untuk sisi yang lainnya dikurang. Udah cukup seperti itu aja. Karena di sini yang dicari sisi miring, maka rumus Pitagoras yang kita gunakan adalah yang dijumlah ya, berarti akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti akar dari 25 ditambah 144 yaitu akar 169. Nah, akar dari 169 itu sendiri adalah 13. Jadi, jarak antara titik B dengan titik D yaitu 13 cm. Seperti itu. Jadi, untuk dasarnya itu adalah teori Pitagoras. Jadi, ini tidak boleh sampai lupa. Oke, untuk selanjutnya masih bangun datar, tapi ini jarak titik ke garis. Contohnya diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang masing-masing sisinya 6 cm. Berarti semuanya sama ya, 6 cm. Nah, tentukan jarak titik K ke garis LM. Nah, ini nih. Berarti kan kita harus tarik garis dulu kan dari K ke garis LM. Nah, untuk narik garisnya itu harus tegak lurus. Seperti ini ya. Nah, setelah ditarik garis lurus seperti ini, kan membentuk segitiga siku-siku lagi dong. Terserah kalian mau ngambil yang kiri boleh, yang kanan juga boleh. Nah, di sini saya ngambil yang kanan deh, yaitu K, M, K aksen ya. Jadi K, M, K aksen ini segitiga siku-sikunya yang mau kita cari dengan teori Pitagoras. Tadi kalau misalkan selain sisi miring itu rumusnya dikurang ya, berarti akar dari 6 kuadrat si KM-nya itu kemudian dikurang dari M ke K aksen. M ke K aksen itu kan setengah dari LM ya, jadi 3. Berarti 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadinya akar dari 36 dikurang 9, ya kan? Berarti akar dari 27. Nah, akar dari 27 itu kan gak bisa ya. Maka caranya seperti ini. Mungkin masih banyak yang keliru, saya ajarkan dari awal ya. Ini untuk dasarnya. Jadi, untuk angka-angka atau bilangan yang tidak bisa diakarin kayak gini, ini kalian harus tahu dasarnya dulu, bilangan berpangkat
bilangan berpangkat dari 1 kan 1 ya. Kemudian kalau 2 itu berarti 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25, dan seterusnya sampai 10 nih. Nah, di sini angka berapa sih yang bisa dikalikan? Yang hasilnya 27, tapi yang menggunakan bilangan berpangkat ini. Kalau misalnya nih kita pakai yang 4 bisa nggak dikali berapa yang hasilnya 27? Nggak ada kan? Nah, kita bisa menggunakan yang 9. 9 kali berapa biar 27? 9 dikali 3 kan? Berarti akar 27 itu sama aja akar dari 9 dikali 3. Ya. Nah, karena 9-nya ini bisa diakarin, maka kita keluarkan. Akar 9 itu kan 3 kan. Sedangkan akar 3 ini nggak ada, jadi tetap ditulis akar 3. Maka hasilnya 3 akar 3. Seperti itu. Ini jangan sampai lupa lagi, karena akan terpakai terus sampai nanti kalian lulus. Seperti itu. Nah, selanjutnya baru deh kita masuk ke materi dimensi 3. Untuk bab dimensi 3 ini sebenarnya poinnya itu cukup banyak. Ada jarak antara dua titik, ada jarak titik ke garis, ada juga jarak antara titik dengan bidang, dan lain-lain. Nah, tapi karena saya sudah menjelaskan dasar dari semua itu yang Pitagoras tadi, maka di sini saya akan membahas beberapa soal saja yang berkaitan dengan dimensi 3 gitu ya. Untuk yang pertama, contoh soalnya, diketahui kubus ABCD EFGH seperti ini, sudah saya gambarkan, dengan panjang rusuk 6 cm. Kemudian yang ditanya jarak titik G ke garis BD adalah titik-titik. Nah, berarti di sini sudah ada kubusnya kan, dan rusuknya itu 6 cm. Kemudian kita tentukan dulu nih, kan jarak titik G kan, ini titik G. Kemudian ke garis BD. Berarti kita harus narik garis dari titik G ke garis BD. Sama seperti yang dasar tadi, kita harus narik garisnya itu tegak lurus. Jadi garisnya itu dari G ke tengah-tengah BD ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus menghubungkan nih di antara garis-garis ini. Ternyata dia bisa membentuk segitiga siku-siku. Mana sih segitiga siku-sikunya? Seperti ini. Jadi membentuknya dari G, C, kemudian titik yang tengah ini kita sebut saja G aksen ya. Seperti itu. Nah, kita keluarkan ya, kita pindahkan. Ini siku-sikunya di C ya. Tapi kita pindahkan dulu biar nggak bingung. Nah, kemudian yang ditanya itu kan G ke G aksen kan tadi. Tapi kita harus punya sisi yang lain dulu. Tadi sisi CG-nya itu kan sama aja rusuknya ya kan, 6 cm. Nah, tapi kita nggak punya panjang dari C ke G aksen. Nah, bagaimana kita mencari itu terlebih dahulu sebelum mencari garis G ke G aksen? Caranya, si C ke G aksen ini itu kan sama aja setengah dari CA kan. Nah, berarti kita harus mencari CA-nya dulu. CA-nya itu dicari dengan tadi yang dasar yang di video yang awal, yang tentang Pitagoras. Berarti kita pindahkan lagi nih segitiga ABC-nya, membentuk segitiga siku-siku, ya kan? Berarti akar dari, karena di sisi miring yang dicari berarti ditambah. Akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, ya kan? Karena sisinya rusuknya itu 6. Jadi sama dengan akar dari 36 ditambah 36, ya kan? Berarti akar dari 72. Nah, tadi 72 itu sama aja akar dari 36 dikali 2, ya kan? Berarti akar 36 itu 6, jadinya 6 akar 2. Nah, sudah kita temukan nih dari titik C ke A itu 6 akar 2, tapi yang mau kita ambil itu cuma setengahnya doang, karena dari titik C ke G aksen, ya kan? Karena setengahnya ya berarti dibagi 2, yang tadinya 6 akar 2
jadi 3 akar 2 gitu. Nah, sudah dapat nih garis CG-nya 6 cm. Terus kemudian garis CG aksennya itu 3 akar 2. Nah, berarti kita bisa mencari garis dari titik G ke garis BD atau G aksen ini. Nah, sisi miringnya ini lagi kan, berarti dijumlah. Berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, 6 dikuadratkan itu 36, ditambah 3 akar 2 dikuadratkan nih. Ini pelajaran kelas 10, berarti 3 dikuadratkan itu hasilnya 9. Kemudian akar 2 dikuadratkan itu 2, jadinya 9 kali 2, 18. Nah, jadi sama dengan akar dari 54, ya kan? Kan dijumlah nih. Nah, akar 54 itu sama aja akar dari 9 dikali 6. Akar 9 itu 3. Nah, akar 6 itu nggak ada kan, jadi hasilnya itu 3 akar 6. Jadi jarak titik G ke garis BD atau tadi kita sebut G aksen itu hasilnya 3 akar 6. Seperti itu. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Seperti ini ya, sudah saya gambarkan. Titik M adalah titik tengah rusuk AD. Di sini titiknya ya. Kemudian jarak titik M ke garis CH adalah titik-titik. Nah, yang ini masih sama kayak tadi ya, dari titik ke garis. Berarti kita harus bikin garis dulu nih dari titik M. Ya, M itu kan tadi tengah-tengahnya AD, berarti di sini dari titik M ke garis CH. Nah, ini kita harus tarik garis tegak lurus. Nah, seperti ini garisnya ya. Nah, ini sebut aja Z ya. Kemudian dari garis ini kita harus mencari lagi segitiganya itu sebelah mana sih, gitu kan. Nah, ternyata segitiganya itu terbentuk dari titik H, M, dan Z. Nah, seperti ini. Ini segitiga yang mau kita ambil. Siku-sikunya di sebelah mana? Siku-sikunya ada di Z karena dia tegak lurus gitu. Nah, berarti kita keluarkan dulu nih ya segitiga siku-siku MHZ-nya, ya kan? Nah, kemudian kita cari satu-satu dulu nih. Berarti karena yang ditanya dari M ke Z, ya kan tadi, maka ini dicarinya belakangan. Berarti kita harus tahu HZ sama MH-nya dulu. Nah, untuk HZ itu di dalam kubus yang tadi, HZ itu kan setengah dari HC kan, atau CH. Berarti kita harus mencari CH-nya dulu, ya kan? Nah, cara cepetnya ini kan CH itu adalah diagonal bidang kan, atau diagonal sisi, karena kan dia bentuknya miring tuh. Nah, kalau diagonal sisi itu tinggal ditambahin akar 2 aja. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, ini cara cepetnya. Karena si CH-nya ini tadi 10 akar 2 ya kan rusuknya 10 nih. Berarti kalau misalkan diagonalnya tinggal ditambahin akar 2, berarti 10 akar 2. Karena si CH-nya ini 10 akar 2, berarti kan HZ-nya ini kan setengah dari CH kan. Berarti yang tadinya 10 akar 2 jadi 5 akar 2 dong. Nah, sudah ditemukan nih HZ-nya itu 5 akar 2. Kemudian berarti kita harus mencari MH-nya. Nah, MH ini cara mencarinya seperti apa? Caranya berarti kita harus melihat lagi segitiga siku-siku yang ada di kubus tersebut. Ternyata si MH ini membentuk segitiga siku-siku dengan HMD, ya kan? Coba pelan-pelan ya diperhatikan, HMD ini segitiga siku-siku ternyata di titik D. Kita keluarkan dulu nih, ya kan? HMD. Nah, di sini HD-nya atau DH-nya itu kan 10. Kemudian DM-nya itu setengah dari AD, ya kan? Kalau setengahnya berarti 5 dong. Nah, kita bisa nyari deh si MH-nya ini. Berarti MH ini adalah akar dari 10 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan, ya kan?
Berarti akar dari 100 ditambah 25, yaitu akar 125. Nah, akar 125 ini sama aja akar 25 dikali 5. Akar 25 itu berarti 5 kan? Berarti 5 akar 5. Udah deh, dua-duanya ketemu. HZ-nya tadi 5 akar 2, terus MH-nya itu 5 akar 5. Berarti kita bisa mencari garis MZ, ya kan? Berarti MZ ini kan karena dia tegak lurus, berarti dikurang kan? Jadinya akar dari si MH-nya, yaitu 5 akar 5 dikuadratkan, kemudian dikurang HZ, yaitu 5 akar 2 dikuadratkan. Nah, untuk yang 5 akar 5 dikuadratkan, berarti 5 dikuadratkan itu 25. Akar 5 dikuadratkan itu 5. Jadinya 25 dikali 5, yaitu 125. Untuk yang 5 akar 2 juga sama. 5 dikuadratkan jadinya 25, akar 2 dikuadratkan jadinya 2. Jadinya 25 dikali 2, yaitu 50. Berarti akar dari 125 dikurang 50. Jadinya akar dari 75. Nah, akar 75 ini berarti kan akar 25 dikali 3. Akar 25 itu 5, jadinya 5 akar 3. Seperti itu. Ini contoh yang kedua. Silahkan dipahami pelan-pelan. Gak usah terburu-buru karena emang ini butuh pemahaman yang dalam. Ya, sebelum lanjut ke contoh ketiga. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH sama seperti tadi dengan panjang rusuk 12 cm. Seperti ini ya. Kemudian panjang proyeksi DE pada bidang BDHF. Nah, di sini berarti garis DE kita garis dulu, kemudian ke bidang BDHF. BDHF nih bidangnya berarti di tengah-tengah, ya kan? Kemudian berarti kita harus memproyeksikan atau menarik garis lagi dari si garis DE ini. Karena si D ini sudah berhimpit dengan bidang BDHF, maka yang kita tarik garis adalah si E-nya, tegak lurus dengan BDHF. Maka garisnya seperti ini ya. Jadi garisnya dari E ke tengah-tengah, karena di sini tegak lurus. Nah, di sini kita namain aja E aksen. Nah, kemudian lagi-lagi kita mencari bentuk segitiga siku-siku lagi. Nah, ternyata di sini sebenarnya ada dua ya, segitiga siku-siku HE aksen atau bisa juga HD E aksen. Nah, karena di soal itu pertanyaannya memproyeksikan, berarti di sini kita ambilnya segitiga yang DHE aksen ya. Nah, ini kita keluarkan dulu DHE aksennya supaya tidak rumit di dalam kubus. Nah, berarti kan kita harus tahu si DH-nya dulu. Jadi yang kita cari tuh DE aksennya, karena kan diproyeksikan gitu kan. Nah, berarti yang harus kita tahu lebih awal itu DH sama E aksen H. Nah, untuk DH itu kan sama aja panjang rusuk kan. Tadi panjang rusuknya itu 12. Jadi DH-nya itu 12 cm. Kemudian kalau yang E aksen H itu kan sama aja setengah dari diagonal FH kan. Tadi untuk mencari diagonal sisi atau diagonal bidang itu tinggal ditambahin akar 2. Di situ kan rusuknya 12, berarti 12 akar 2. Nah, tapi karena si E aksen H ini setengah dari FH, berarti setengah dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2, ya kan? Nah, dua sisi udah kita cari nih, berarti yang kita cari yang terakhir itu adalah DE aksen, yaitu sisi miring. Nah, kalau sisi miring itu ditambah, berarti akar dari 12 dikuadratkan ditambah 6 akar 2 dikuadratkan. 12 dikuadratkan itu 144, kemudian 6 akar 2 dikuadratkan, 6 dikuadratkan itu kan 36 ya, kemudian akar 2 dikuadratkan itu 2, jadinya 36 dikali 2, yaitu 72.
Jadinya akar dari 144 ditambah 72, yaitu akar 216. Nah, akar 216 itu sama aja akar dari 36 dikali 6. Jadinya 6 akar 6 cm. Seperti itu. Itu untuk contoh soal nomor 3. Oke, lanjut lagi ke contoh soal nomor 4. Contoh berikutnya, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB sama dengan 4 cm dan TA sama dengan 8 cm. Nih, gambarnya seperti ini ya. AB-nya, TA-nya sekian, sudah digambarkan. Kemudian yang ditanya itu adalah tinggi limas. Untuk tinggi limas itu yang tengah-tengah ya, garis tegak lurus yang tengah-tengah. Nah, karena yang dicari tengah-tengah ini, berarti kita harus mencari segitiganya yang bisa kita cari menggunakan panjang yang sudah diketahui. Nah, ini karena tadi yang diketahui TA, langsung saja kita bikin segitiga di antara T, terus yang tengah-tengah itu saya tambahin aja T aksen ya, kemudian sama A. Jadi segitiganya itu T, A, T aksen. Nah, siku-sikunya itu adanya di T aksen, seperti itu. Nah, kita keluarkan nih segitiganya ya, kita keluarkan lagi biar nggak rumit di dalam limas. Nah, karena di sini yang ditanya tinggi limas atau T ke T aksen, berarti untuk TA sama AT aksennya kita harus tahu dulu, ya kan? Untuk AT tadi kan udah tahu ya, atau TA itu 8 cm. Kemudian untuk A ke T aksen itu kan sama aja setengah dari AC, ya kan? Nah, si AC ini kan diagonal bidang juga kan, sama kayak kubus tadi. Kalau diagonal bidang tinggal ditambahin akar 2. Tadi panjang AB-nya itu 4 cm, berarti 4 akar 2. Tapi karena di sini setengahnya jadinya 2 akar 2. Seperti itu. Nah, sudah dapat nih dua-duanya, berarti kita tinggal nyari tingginya atau T ke T aksen. Nah, caranya berarti dengan cara dikurang, ya kan? Karena ini yang ditanya sisi tegaknya. Akar dari 8 dikuadratkan dikurang 2 akar 2 dikuadratkan. 8 kuadrat itu 64. Kemudian 2 akar 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan itu 4, ya kan? 2 kali 2. Kemudian akar 2 dikuadratkan itu tetap 2. Jadinya 4 dikali 2 yaitu 8. Berarti akar dari 64 dikurang 8 yaitu akar 56. Nah, akar 56 itu adalah akar 4 dikali 14, ya kan? Ini emang agak terlalu besar nih. Jadi akar 4 itu 2, sedangkan akar 14 itu nggak ada kan? Jadi hasilnya 2 akar 14, seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir, contoh yang kelima. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm seperti yang sudah digambarkan. Nah, kemudian yang ditanya jarak titik D ke bidang ACH. Nah, untuk titik D kan udah tahu ya di sini letaknya. Kemudian ACH berarti harus kita gambar dulu nih. ACH berarti kan bangun datar segitiga, ya kan? Nah, berarti kita itu harus mencari dari titik D ke bidang ACH. Nah, untuk gambar yang seperti ini dia kalau misalkan dari D ke titik F itu kalau kita tarik garis itu kan jadi diagonal ya. Tapi di sini diagonal ruang, bukan diagonal bidang. Tadi cara cepat untuk diagonal bidang itu kan tinggal ditambah akar 2 doang kan, atau dikalikan akar 2 gitu. Nah, kalau untuk yang diagonal ruang seperti ini, seperti dari titik D ke titik F atau dari titik A ke titik G, itu tinggal ditambahin akar 3. Berarti karena tadi rusuknya 6 cm, kalau dari titik D ke titik F itu berarti kan 6 akar 3 kan.
Tapi sayangnya di sini yang ditanya bukan titik D ke titik F, tapi titik D ke bidang ACH. Nah, kalau dilihat gambarnya, dari titik D ke bidang ACH ini sama aja sepertiga dari titik D ke titik F. Gitu ya, kalau ketemu contoh soal begini atau gambar seperti ini, itu sama aja sepertiganya. Jadi ya hasilnya tinggal sepertiga dikali 6 akar 3 gitu. Jadi 6-nya sama 3-nya ini kan bisa dicoret. Jadinya hasilnya 2 akar 3 gitu. Nah, tapi ini kalau yang ditanya dari titik D ke ACH ya. Ini udah cukup sampai sini nih. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba ada soal kebalikannya dari titik F ke bidang ACH. Nah, kalau yang tadi D ke ACH itu sepertiganya, berarti kalau kebalikan dari F ke ACH-nya, itu dia berarti sisanya 1/3 gitu. Sisanya kan 2/3 kan? Ya udah berarti 2/3 dari diagonal ruangnya. Tadi diagonal ruangnya itu 6 akar 3. Berarti 2/3 dikali 6 akar 3. Hasilnya 4 akar 3, seperti itu. Silakan dipahami pelan-pelan karena emang dimensi 3 ini cukup mendalam materinya, jadi pelan-pelan dipahami. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap semangat untuk latihan soal berikutnya. Sampai bertemu di Cermatika berikutnya. Wassalamualaikum.